Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, kelas 8. Alhamdulillah, salam sehat dan selalu bersyukur dari Bu Yuni. Kita ketemu pada kesempatan kali ini melanjutkan materi tentang hidup lebih damai dengan ikhlas, sabar, dan pemaaf. Pada pertemuan minggu yang lalu sudah kita bahas mengenai pengertiannya, dalil nahlinya. Sekarang kita lanjutkan mengenai kandungan dari Quran surat An-Nisa ayat 146 tentang perilaku ikhlas. Kandungan yang pertama dari Quran surat An-Nisa ayat 146 ini yaitu 1. Allah akan memberikan pahala yang besar dan menempatkan orang-orang munafik yang bertobat dan memperbaiki diri sebagaimana tempat orang-orang mukmin di surga. Itu kandungan yang pertama. Kandungan yang kedua, amal perbuatan manusia itu harus dilakukan ikhlas, hanya semata-mata untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena keikhlasan inilah semua amal perbuatan manusia akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan nanti imbalannya, balasannya berupa pahala yang sangat besar. Itu kandungan dari Quran surat An-Nisa ayat 146. Di dalamnya tentang keikhlasan. Lanjut. Kandungan Quran surat Al-Baqarah ayat 153 tentang perilaku sabar, di mana Quran ini yang dijadikan materi untuk hafalan kamu yang sudah dikirim lewat Google Classroom. Kandungan yang pertama, Allah memerintahkan orang-orang yang beriman untuk menjadikan sholat dan sabar sebagai penolong dalam menghadapi cobaan hidup. Yang kedua, dalam menghadapi cobaan dan kesulitan hidup, orang-orang yang beriman itu hendaknya menyertakan Allah dalam mengatasinya. Semua cobaan yang ada di dunia ini kita kembalikan, kita pasrahkan hanya kepada Allah bagaimana cara mengatasinya. Manusia berusaha, Allah yang menentukan. Yang ketiga, Allah mencintai orang-orang yang sabar dan mau menjadikan kesabaran itu sebagai salah satu sikap dalam menghadapi cobaan, kesedihan, dan kesulitan hidup selama di dunia. Maka dari itu jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolong kita dalam menghadapi cobaan hidup, dan semuanya kita kembalikan kepada Allah. Kandungan yang terakhir yaitu Allah memberikan gambaran bahwa kesabaran akan membawa kebaikan dan kebahagiaan hidup. Saya garis bawahi lagi, kesabaran akan membawa kebaikan dan kebahagiaan hidup. Sehingga tidak ada alasan lagi bagi orang-orang yang beriman untuk larut dalam kesedihan yang semakin dalam. Karena apa? Allah memberikan gambaran bahwa sabar akan membawa kebaikan dan kebahagiaan hidup. Untuk itu, dalam menghadapi cobaan dan kesulitan hidup, kita tetap harus bersabar. Itu kandungan Quran surat Al-Baqarah ayat 153. Lanjut. Kandungan Quran surat Ali Imran ayat 134, di mana isinya ini merupakan sifat atau perilaku pemaaf
Kandungan yang pertama, orang yang mengaku bertakwa itu harus membuktikan diri dengan membiasakan diri menafkahkan hartanya di jalan Allah. Baik dikala memiliki kelebihan harta maupun ketika tidak memiliki kelebihan harta. Yang kedua, Allah menyanjung orang-orang yang mampu menahan amarah dan bersedia memaafkan kesalahan orang lain. Yang ketiga, Allah memerintahkan orang-orang yang bertakwa untuk berbuat kebaikan kepada orang-orang yang pernah berbuat salah atau pernah menyakiti. Jadi di sini di dalam Quran surat Ali Imran ini kita dituntut untuk mau minta maaf dan mau memaafkan orang lain yang pernah berbuat salah dan menyakiti diri kita. Kita lanjutkan materi kita, perilaku ikhlas. Ini sebagai pengamalan dari Quran surat An-Nisa ayat 146 tadi. Ini hanya beberapa contoh yang bisa kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Salah satunya, gemar melakukan perbuatan terpuji dan tidak dipamerkan. Jadi seandainya kita melakukan sesuatu yang baik di mata orang lain, tidak usah dipamerkan. Dan itu nantinya akan membuat diri kita menjadi sombong. Yang kedua, ikhlas dalam beribadah semata-mata karena Allah. Yang namanya ikhlas kalau dalam beribadah yang hanya mengharap ridho dari Allah. Hanya mengharap ridho dari Allah. Yang ketiga, tidak mengharap pujian atau sanjungan. Kalau sudah ikhlas, apapun yang kita lakukan, oke, jalan. Tidak usah mengharapkan pujian ataupun sanjungan dari orang lain. Perilaku kita selanjutnya, selalu berhati-hati dalam bertindak. Sebelum bertindak dipikirkan dulu apa efeknya, apa resikonya, apakah berakibat baik buruknya, itu perlu dipertimbangkan. Selanjutnya, tidak pernah membedakan antara amal besar dan amal kecil. Kalau kita sudah ikhlas, ya lakukanlah, entah itu besar atau kecil. Yang terakhir, tidak menghitung-hitung kebaikan yang pernah kita lakukan atau mengungkit-ungkit kebaikan yang pernah kita lakukan. Itu tidak boleh, itu namanya belum ikhlas. Masih ada pamrih. Nah, ini beberapa perilaku yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari kaitannya dengan pengamalan Quran surat An-Nisa ayat 146 tentang perilaku ikhlas. Lanjut materi perilaku sabar dan pemaaf. Perilaku sabar sebagai pengamalan Quran surat Al-Baqarah ayat 153. Yang pertama, sabar dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kita sabar selaku siswa misalnya dalam menjalankan perintah Allah ini? Misalnya kita berada di sekolahan. Kalau sudah ada bel berbunyi, ya silakan segera masuk ke kelas, duduk dengan tertib, siap menerima pelajaran. Seandainya kita di rumah, sudah mendengarkan suara azan untuk sholat maghrib misalnya, ya segera kita laksanakan.
itu sabar menjalankan perintah Allah. Contoh lainnya bisa kamu cari sendiri. B. Sabar dalam menjauhi maksiat. Sabar dalam menjauhi maksiat. Kita tidak usah berbuat yang dilarang oleh agama atau tidak diperintahkan oleh Allah. Kita harus menjauhinya, maksiat-maksiat yang tidak baik itu. Yang C, sabar dalam menerima dan menghadapi musibah. Seandainya kita mendapatkan cobaan, ujian dari Allah, entah itu sakit, entah itu apa, kita harus sabar dalam menghadapinya. Itu beberapa contoh perilaku yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Perilaku pemaaf sebagai pengamalan Quran surat Ali Imran ayat 134. Yang pertama, memberikan maaf dengan ikhlas kepada orang yang minta maaf. Ya, ini termasuk sulit karena kadang kalau kita orang lain itu salah atau menyakiti diri kita dan orang lain itu segera minta maaf, mungkin akan hilang bagi orang yang menyakiti tadi. Tapi bagi kita yang merasa disakiti, bekasnya itu masih sulit untuk dilupakan. Tapi kita harus berusaha untuk ikhlas memberikan maaf kepada orang yang menyakiti diri kita. Yang B, meminta maaf atas kesalahan yang telah diperbuat. Kalau kita berbuat salah kepada orang lain, kita menyakiti orang lain, segeralah minta maaf. Kita mulai dari diri kita yang memulai kesalahan, memulai menyakiti tadi. Jangan menunda-nunda untuk minta maaf sampai orang yang kita sakiti tadi merasa sakit hati yang berkepanjangan. Yang C, tidak mempunyai perasaan dendam kepada orang lain. Kalau kita sudah ikhlas memberikan maaf, sudah ikhlas meminta maaf, dan sudah ikhlas menerima maaf orang lain, kita sebaiknya tidak punya dendam lagi. Hilangkan rasa dendam kepada orang lain meskipun orang lain itu sudah pernah menyakiti diri kita. Insya Allah, Allah saja maha pemaaf, masa kita sebagai manusia ciptaan Allah harus bisa menjadi orang yang pemaaf pula. Nah, anak-anakku, ini materi tambahan kita, materi yang kedua dalam perilaku sabar, pemaaf, dan ikhlas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.